Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Permata Cahaya dari TI 4201. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal UAS Statistika Industri. Nah, di soal UAS ini sendiri ada 4 pokok pembahasan atau 4 materi yang dibahas. Yang pertama itu ada one way ANOVA, yang kedua regresi dan korelasi, yang ketiga itu ada uji independensi dengan Chi-square, yang keempat ada uji non-parametrik dengan Kruskal-Wallis. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan solusi soal UAS Statistika Industri. Untuk soal keempat, itu mengenai materi pengujian non-parametrik dan dengan Kruskal-Wallis. Dengan soal sebagai berikut, sebuah eksperimen dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh dari 3 metode mengajar terhadap kelompok siswa yang terdiri dari 20 siswa. Setiap siswa dipilih secara acak untuk memberikan sebuah metode mengajar dan pada akhir program selama 4 pekan diuji dengan sebuah ujian yang terstandarisasi. Hasil ujian untuk 20 siswa disajikan pada tabel 4 berikut. Kalian bisa lihat tabelnya, terdapat metode 1, metode 2, dan metode 3. Ukuran sampel untuk setiap perlakuan adalah kecil dan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Gunakan uji Kruskal-Wallis untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama pada taraf nyata 5%. Kita lanjut. Diketahui, seperti biasa kita tulis diketahuinya terlebih dahulu, jumlah sampelnya itu terhadap 20 orang siswa dengan taraf nyatanya alfanya itu sama dengan 0,05. Ditanya, apakah nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk tiap metode mengajar adalah tidak sama? Jawab, H0-nya meliputi mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Itu nilai median skor ujian dari ketiga metode mengajar adalah sama. Untuk H1-nya meliputi mu1 sama dengan tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Maaf. Di mana nilai median skor ujian dari ketiga metode mengajar adalah tidak sama. Yang ketiga, itu statistik uji. Kita melakukan statistik uji di sini. Lakukan perankingan observasi pada tiap sampel dengan jumlah ranking setiap sampel sebagai berikut. Nah, tadi kan yang diketahui itu ada tabel skor ujian terstandarisasi dengan metode mengajar pertama, metode mengajar kedua, dan metode mengajar ketiga. Nah, metode mengajar pertama itu meliputi 6 sampel dengan skor ujian sebagai berikut. Metode mengajar kedua itu terdapat 8 sampel dengan skor ujian sebagai berikut. Dan metode 3 yaitu terdapat 6 sampel dengan skor ujian sebagai berikut. Merupakan skor ujian terstandarisasi. Lalu kita lakukan observasi atau rankingan observasi, ketemu untuk metode ditemukan untuk metode mengajar pertama yaitu skor ujian 85 itu peringkat 16, 90 itu 19, 87 itu 17, 69 itu ke-5, 93 itu ke-20, 82 itu ke-13. Kenapa bisa dapat demikian? Jadi kan tadi kita tuh skor ujiannya dapat nih, angka-angkanya nih.
kita fokus pada skor ujiannya. Nah, nilai yang terkecil pertama itu berapa? 61. Nilai terkecil yang kedua 66. Ya, nilai terkecil yang ketiga 67, 68. Itu kita urutkan. Nah, lalu untuk tabel hasil perankingan observasinya disesuaikan sesuai dengan peringkat skor ujian terstandarisasi seperti berikut ini. Nah, ketemu. Lalu peringkatnya itu dihitung totalnya atau R1 pada metode mengajar pertama R1 itu sama dengan 90. Lalu pada metode mengajar kedua R2-nya itu sama dengan 40, dan pada metode mengajar ketiga itu R3-nya sama dengan 80. Jadi peringkatnya semua di total masing-masing tiap metode. Kemudian kita menghitung H dengan rumus sebagai berikut. Kita hitung, kita masukin angka-angkanya, terus ditemukan hanya sebagai berikut, yaitu 72,93. Nah, keempat itu kita cari daerah kritis dan kriteria uji. Nah, V atau daerah kebebasan itu sama dengan K dikurang 1. K itu populasinya tadi itu ada 3 metode mengajar pertama, metode mengajar kedua, dan metode mengajar ketiga. Ada 3 dikurang 1 yaitu sama dengan 2. Diperoleh X kuadratnya alfa bagi 2, 0,05 dibagi 2. Lalu ketemu 5,991. Ini lihat dari tabel C-square. Tabel T-nya. Terus kriteria uji, tolak K0 jika H lebih dari sama dengan 5,991, terima H0 jika sebaliknya. Nah, yang kelima kesimpulannya, tolak H0 karena H sama dengan 72,93 lebih besar dari tolak H0 karena H sama dengan 72,93 lebih besar sama dengan 5,991, sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi tersebut adalah sama. Sekian yang saya bahas untuk nomor 4.